wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan duduk dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis agama, majelis zikir, yang mana penghuni majelis-majelis tersebut adalah orang-orang yang akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni majelis-majelis ilmu, majelis-majelis agama, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kesalahan-kesalahannya menjadi kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari senantiasa kita juga haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan juga suri tauladan umat yang apabila kita mengikuti jalan kehidupannya, maka ridha Allah dan kebahagiaan di alam yang selama-lamanya akan menanti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk bisa terus berada dalam ketaatan, untuk bisa terus hadir dan duduk dalam majelis-majelis agama, majelis-majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk bisa mengikuti jalan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita secara sempurna, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita di malam hari ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, terkhusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para keluarga, para masyayikh dan para asatid wa asatidah, wabil khusus untuk musannif hadzal kitab, pengarang kitab yang akan kita pelajari, yaitu Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Harapannya adalah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam kitab ini, sehingga kita bisa menerapkan, mengamalkan dalam kehidupan kita, dan tentunya juga bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hikmah yang ke-20 dari kumpulan hikmah-hikmah Imam Ibnu Athaillah Sakandari, masih masuk kepada bab adab-adab orang yang arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi
بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين إلا أن قال ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة التي تطلب أمامك. Tidaklah semangat seorang salik. Seorang salik ini adalah orang yang sedang berusaha menuju kepada Allah, berusaha untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk bisa kenal dengan Allah. Ini adalah salik. Tidaklah semangatnya seorang salik, seorang yang sedang menuju kepada Allah, terhenti pada kesuksesan yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kecuali suara-suara kebenaran akan berseru kepadanya, alladzi tatlubu amamak, apa yang kau cari ini masih di depanmu. Wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat illa wanadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiada keindahan dunia yang tampak padanya kecuali suara kebenaran akan berseru kepadanya, kami hanya fitnah ataupun ujian, maka janganlah kamu tertipu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah yang ke-20 ini ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu menerangkan tentang seorang yang salik, seorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka ketika seorang ini dia sudah ada perubahan ke arah kebaikan, setelah sebelumnya dia mungkin banyak kekurangan dan kesalahan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dia jarang datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, artinya apa? Dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala karena memang itu tugas dia. Sebagai seorang hamba harus taat kepada tuannya. Atau hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia justru malah berada di dalam tempat yang begitu jauh dari Allah. Kemaksiatan adalah merupakan makanan harian, konsumsi yang tidak bisa dia tinggalkan dahulu. Artinya dia jauh dari Allah, perintah-perintah Allah tidak dia laksanakan, justru malah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Berdusta, zalim, berkata kasar, ini adalah sudah merupakan bagian dari kehidupannya dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dirinya. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Baik hidayah itu datang dengan perantara sebelumnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala, atau hidayah itu datang karena sebab ada nasihat ataupun ada orang yang mengingatkan kepada dirinya atau lain sebagainya dari berbagai macam jalan-jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dirinya. Akhirnya kemudian dia kenal kepada Allah. Dia tahu kesalahan dia tahu posisi
dia tahu siapa dia, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada yang telah dia lakukan dahulu. Dia mulai beristighfar, dia mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan satu persatu kemaksiatan yang sudah dia geluti sejak dahulu, sejak lama. Dia coba dengan perjuangan yang begitu besar, dan tentunya dengan berbagai macam halangan dan rintangan untuk dirinya bisa tetap istiqomah berada di jalur sebagai seorang salik, orang yang berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika dia mulai memperbaiki dirinya, salat yang tadinya tidak pernah dia kerjakan, setelah diberikan hidayah sama Allah, maka kemudian dia mulai melaksanakan salat. Yang 5 waktu dia laksanakan, dia jaga, di mana azan dikumandangkan di masjid secara berjamaah, ini dia tekuni. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang lain, dia mulai berusaha memperbaiki tutur katanya, mulai memperbaiki daripada akhlak perilakunya, mulai dia berbuat baik kepada ahli keluarga dan tetangganya. Semua dia mulai perbaiki. Dia mulai perbaiki. Bahkan satu persatu sunnah-sunnah baginda Nabi SAW mulai tampak dalam dirinya. Mulai tampak dalam dirinya. Dia mulai istiqomah menggunakan kopiah, menggunakan peci, ya kan, kemudian memelihara jenggot, kemudian memakai pakaian-pakaian Islami. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Berubah dia ke arah kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbaikan-perbaikan yang dia rasakan, kebaikan-kebaikan yang dia terima dari perubahannya ke arah kebaikan itu, tidak serta-merta membuat semangatnya untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak merasa sudah cukup baginya dengan ketaatan dia saat ini. Ini yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dibukakan dahulu, sebelum dia hijrah, sebelum dia dapat hidayah, banyak masalah yang dia hadapi, banyak masalah yang dia terima. Kemudian setelah dia hijrah, dia makin dekat kepada Allah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ya kan, hajatnya dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala, kesulitannya, masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan daripada semua kebutuhan dan permasalahan dalam hidupnya. Hati-hati Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang ini sudah merasa cukupnya ketaatan dirinya, justru malah itu adalah titik balik dia jatuh ke titik terendah dalam kehinaan. Seorang pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mata yakunur rajulu musian?" Kapan seorang ini dia akan menjadi orang yang terburuk, orang yang buruk? Maka kata Sayyidatina Aisyah apa? Idza dhanna annahu muhsinan. Ketika dia sudah menyangka dirinya adalah orang baik, justru saat itulah saat dia menjadi orang yang terburuk. Ketika seorang sudah merasa dia nih, saya ini sudah jadi orang baik, saya sudah jadi orang baik, maka disitulah saat ketika dia menjadi orang yang buruk. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudnibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik."
seandainya kalian ini tidak berbuat dosa, seandainya kalian ini tidak berbuat dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku justru khawatir akan ada sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Apa? Al-ujub, al-ujub, kata Rasulullah. Ujub, merasa diri ini sudah baik, merasa diri sudah benar, merasa diri ini sudah bagus. Ini yang bahaya. Maka hati-hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini adalah satu ujian bagi seorang salik, bahwasanya ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah dia berubah ke arah ketaatan, maka hendaknya jangan sampai kebaikan-kebaikan itu justru mematahkan semangatnya untuk sampai kepada tujuannya. Namanya salik ini Allah SWT adalah orang yang menuju kepada Allah. Dia ingin tujuan akhirnya adalah apa? Kenal dengan Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan pungkasan. Itu bukan akhir tujuannya. Itu bukan akhir tujuannya. Makanya dalam kitabnya Imam Ibnu Ajibah, dalam kitab Iqadul Imam fi Syarhil Hikam, dia menceritakan, memberikan permisalan. Apa permisalannya hadirin Allah Subhanahu wa taala? Permisalannya adalah seperti halnya ketika ada seorang raja yang dia mengutus seorang utusan, ya kan, untuk menyampaikan surat dari si raja tadi. Maka datanglah utusan ini kepada satu kaum. Kemudian dia bacakan surat dari raja tadi. Yang mana surat tadi diceritakan tentang segala sesuatu yang dapat memberikan dia untuk bisa dekat dengan si raja. Di surat tadi, kalau engkau ingin jadi orang-orang yang dekat kepada raja, demikian, maka keutamaannya diceritakan dalam surat tadi, dalam surat yang dibawa oleh utusan tadi. Maka ada segolongan manusia dari kaum yang tadi dibacakan oleh utusan surat daripada raja tidak mengindahkan surat tersebut, tidak mengindahkan utusan tadi, sehingga mereka berpaling daripada utusan raja. Kemudian Allah SWT ada sebagian yang lain, ketika dibacakan tadi surat-surat dari raja yang isinya keutamaan orang yang dekat dengan raja, dan cara-cara yang bisa mereka tempuh untuk bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang dekat dengan raja tadi, maka mereka senang hatinya, ada rasa kepengen dia menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung tadi. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas rasa ingin saja, tapi tidak ada tindakan untuk menjalani apa yang tertulis di dalam surat tadi tentang tata cara kalau pengen menjadi orang-orang yang bahagia dekat dengan raja. Tapi ada sebagian orang hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar memperhatikan apa yang dibawa oleh utusan tadi, sehingga apa? Dia benar-benar perhatikan kiat-kiat, keutamaan, dan cara agar bisa sampai kepada orang-orang yang dikatakan beruntung, bisa dekat dengan sang raja. Akhirnya mereka segolongan kaum yang tadi ini berusaha ingin bisa sampai kepada raja. Maka utusan tadi dia mengatakan, kalau engkau ingin sampai kepada raja, maka saya siap menjadi dalilnya. Saya akan menunjukkan jalannya. Saya akan memberikan tahu kalian jalan agar kalian bisa sampai kepada raja. Maka orang-orang ini ikut di belakang utusan tadi, mengikuti utusan tadi, sampai pada tempat di mana raja tadi berada.
Karena dia seorang raja nih Allah Subhanahu wa taala, maka istananya begitu luas. Dan raja ini hadirin Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan yang begitu besar sehingga apa? Sehingga jalan-jalan untuk sampai ke istana semuanya dihiasi dengan hiasan-hiasan yang begitu indah. Disediakan tempat untuk beristirahat, tempat untuk berteduh, yang tempat itu dihiasi oleh sang raja dengan hiasan yang begitu indah, sehingga seandainya orang ini istirahat di situ, berteduh di situ, akan terasa nyaman. Dan setiap tempat berteduh yang disediakan raja, dari satu tempat ke tempat yang lain sampai menuju kepada istana raja yang begitu besarnya, satu dengan yang lainnya ini makin indah. Tempat teduh yang pertama begitu indah, ketika dia pindah kepada tempat teduh yang berdua lebih indah lagi, begitu seterusnya. Maka rombongan tadi hadirin Allah SWT datang berjalan bersama utusan yang menjadi dalil ataupun penunjuk jalan sampai memasuki gerbang istana, singgah di tempat persinggahan yang pertama. Maka orang-orang tadi, segolongan tadi, merasa nyaman dia tinggal di situ. Dia merasa nyaman tinggal di situ. Enak, teduh, nyaman setelah perjalanan yang begitu melelahkan. Ya kan? Kemudian dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu menyenangkan hati dan jiwa serta pikirannya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seorang yang tadi, kaum yang tadi dalam perjalanan bersama dengan penunjuk jalannya, dia memutuskan untuk tetap di situ saja. Sudahlah, saya di sini saja. Sini sudah enak kok. Sini sudah nyaman. Ya kan? Sudah saya hentikan perjalanan saya. Di sini saja saya menetap. Di tempat ini saja saya bermukim. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara kasat mata dia mendapatkan kenyamanan, tetapi hakikatnya dia luput dari tujuannya. Karena tujuan dia apa? Sampai kepada sang raja. Maka ini yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala dalam hikmah ini. Seorang salik yang dia sedang berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan-keluasan, kelonggaran-kelonggaran dalam kehidupannya sebab perjalanan yang dia menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan terkesan bahwasanya itu adalah akhir daripada tujuannya, sehingga dia merasa nyaman dalam zona itu dan hanya berputar-putar saja di zona itu tanpa meningkatkan kembali pengorbanan, meningkatkan kembali ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang demikian terjadi, berarti dia telah tertipu. Sebagaimana ketika orang rombongan tadi dia ini beristirahat di satu persinggahan tadi, maka yang dalil tadi akan mengatakan jangan berdiam di sini. Allati tatlubu amamak, yang kamu cari itu di depan, bukan di sini. Yang dicari itu di depan. Siapa? Malik tadi, raja tadi. Tujuan kamu tuh ke raja, bukan ke sini. Ini cuman gazebo aja, cuman tempat persinggahan aja. Jangan malah mukim di situ. Maka begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala yang dimisalkan. Jadi raja tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utusannya adalah para nabi. Utusan-utusan yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Orang-orang yang berpaling dari apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh utusan tadi, mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mau mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang-orang yang tadi ingin sampai kepada Allah tapi tidak mau ada usaha. Ya kan? Itu adalah orang-orang kaum muslimin yang lemah imannya. Dia yakin kepada Allah tetapi dia tidak mau menjalankan kiat-kiat untuk dekat dengan Allah. Nah, kaum yang ketiga inilah orang-orang salik, orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, yang berusaha tiap hari memperbaiki dirinya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keistiqomahannya.
dan terus meningkatkan perjuangan-perjuangan dalam agama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali kalau dia hanya berhenti pada satu makom, satu tempat di mana di situ Allah Subhanahu wa taala membukakan sedikit saja. Ya kan, membukakan sedikit saja daripada karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebab perjalanan dia untuk menuju Allah, maka berarti dia juga gagal dalam perjalanannya. Karena terhenti dia. Karena dia terhenti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ini, Pak, syaitan ini tidak akan pernah lepas terus memberikan bisikan-bisikan yang menjerumuskan manusia. Karena memang sudah menjadi janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggoda manusia untuk bisa menjadi pengikut dia ataupun nemanin dia nanti dalam neraka. Maka setan akan terus berusaha membisikkan kepada manusia. Dan terkadang bisikan-bisikan ini gak kerasa sama kita, Pak. Bisikan-bisikan ini gak kerasa sama kita. Tahapan pertama, maka setan akan membisikkan manusia ini untuk kufur kepada Allah. Untuk kufur kepada Allah. Artinya tidak beriman kepada Allah. Ini bisikan pertama, ajakan pertama setan. Janganlah kau ini beriman kepada Allah, jangan yakin kepada Allah. Maka orang-orang yang dia ini menanggalkan keimanannya, berarti dia telah tertipu daya oleh setan. Ini hadirin Allah SWT. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang dia menanamkan yakin dalam hatinya bahwasanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yasin ayat 23, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah Allah. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan saya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa nih, Allah Subhanahu wa taala dia tetap dalam keimanan kepada Allah, yakin kepada Allah. Nanti kalau sudah beriman kepada Allah, enggak berhenti setan. Aduh, kalau dia sudah beriman sudah dah, enggak bakal masuk neraka. Setan akan terus menggoda lagi. Apa digoda lagi, dibisikkan lagi? Untuk jangan mentaati Allah. Boleh beriman sama Allah kamu, tapi jangan taatin Allah. Yakin iman kepada Allah, silakan. Karena sudah beriman, kalau gitu sekarang iman tapi la tuti' billah. Jangan taat kepada Allah. Jangan jalankan perintah Allah. Jangan jalankan perintah Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seperti ini terkadang kita suka ada saja. Ketika kita mungkin malas beribadah, malas sholat, itu tanpa sadar sebenarnya kita lagi dibisikin setan, udah jangan taat, jangan jalanin ketaatan ke Allah, jangan sholat, lagi dibisikin. Cuman bisikannya itu nggak jelas tapi kerasa. Akhirnya aduh males, ntar aja, akhirnya nggak sholat, ya kan? Sudah waktunya zakat, sama begitu juga, ntar aja, ada ini, ada keperluan ini, ada keperluan itu, akhirnya nggak zakat. Haji juga begitu, puasa juga begitu, akhirnya nggak melaksanakan. Ini bisikan setan bagi orang-orang yang sudah beriman sama Allah, ya kan, sudah menyatakan keimanannya kepada Allah, akhirnya untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ini sedang dalam kondisi seperti itu, ya kan, sedang malas dalam beribadah, maka apa yang perlu kita katakan dalam hati kita katakan pada diri kita bahwasanya amal-amal ibadah ini adalah bekal saya. Amal-amal ibadah ini adalah bekal, salat, puasa, haji, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Ini adalah bekal kita, bekal saya. Maka bagaimana mungkin saya tidak mengumpulkan bekal kalau saya ini ingin melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan pada diri kita seperti itu. Kita katakan kalau lagi malas sholat nih, aduh malas sholat. Katakan dalam diri kita, sholat ini adalah bekal saya. Bekal saya.
Kalau saya nggak sholat, berarti saya nggak bawa bekal dalam perjalanan ini. Kalau saya nggak bawa bekal dalam perjalanan ini, apa yang terjadi? Kesulitan dalam perjalanan akan kita rasakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, atau kalau orang ini sudah mengatakan demikian, oh, sholat ini adalah bekal saya, ya kan? Sholat ini adalah bekal saya, amal-amal ini adalah bekal saya. Kadang-kadang setan bisikin lagi itu, Pak. Ya udah kalau gitu ntar aja amalnya kalau udah tua. Kan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ya kan yang dilihat pada terakhirnya nanti. Kalau pungkasan terakhirnya ini ketika kita mati ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terjamin masuk surga. Udah ntar aja amalnya, kan masih muda ini. Ntar aja kalau udah tua, kalau udah pensiun. Makanya banyak, Pak, kadang banyak ketika kita ini silaturahmi ke orang, kadang ya kan berbicara, mari Pak kita sama-sama sholat, makmurkan masjid. Datang, aduh nanti Mas saya belum pensiun katanya. Nantilah nunggu pensiun, insya Allah kalau udah pensiun saya ke masjid, ya kan? Kalau udah pensiun saya ke masjid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, terkadang hal ini juga datang kepada diri kita. Entarlah, ya kan, kalau saya ada agak longgar sedikit saya baru ke masjid. Kalau agak longgar sedikit saya baru sholat. Kalau hartanya udah banyak, udah kaya, baru saya sedekah, ya kan? Jadi jangan sedekah nunggu kaya, ya kan? Nunggu kaya baru sedekah, jangan. Tapi sedekah nanti Allah SWT kasih kekayaan. Seperti itu. Ini bisikan setan, Pak, nggak kerasa sama kita, ya kan? Tapi kita katakan dalam hati kita, kalau sedang terjangkit seperti itu, katakan pada diri kita, umur ini nggak ada yang tahu. Umur kita ini nggak ada yang tahu. Apakah kita mampu memastikan sampai pada waktu pensiun kita, sehingga kita baru bisa melaksanakan sholat, baru bisa melaksanakan amal-amal ibadah? Tidak ada yang bisa memastikan. Kita pun tidak akan bisa memastikan. Tidak akan bisa memastikan. Ini hanya tipuan setan, bisikan setan yang nggak kerasa sama diri kita. Dan kadang kita membenarkan bisikan setan itu. Iya ya, nanti aja ya kalau udah longgar ya. Sekarang kumpulin duit dulu banyak-banyak, karena kalau udah banyak kan enak, nggak perlu cari duit lagi, tinggal fokus ibadah. Kelihatannya bener, Pak, tapi kita ini sebenarnya membenarkan bisikan setan karena hawa nafsu kita masih cinta dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita ini masih saja tetap buat amal, ya kan, maka setan akan membisikkan lagi untuk bagaimana kita dalam beramal ini tidak sempurna dalam amal kita. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan bersegeralah kamu dalam berbuat amal. Dibisikin, cepetan sedekah, cepetan sholat, cepetan baca Qur'annya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, amal kita ini hanya sekedar amal saja, tapi tidak sempurna dalam amal. Sholatnya jadi cepet-cepet, ya kan? Sholatnya jadi cepet-cepet, kemudian baca Qur'annya juga cepet-cepet, ya kan? Jadi cepet-cepet tadi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang kita cari ini, amal ini bukan cepetnya, jangan bukan banyaknya. Kan kalau kamu sholatnya cepet, masih bisa digunakan waktunya untuk amal yang lain, ya kan? Jadi cepetin aja sholatnya, sehingga apa nih setelah amal kita dicepet-cepetin, tapi tidak sempurna. Walaupun banyak amalnya, tetapi amal itu tidak sempurna, ya kan? Sholatnya cepet-cepet tidak sempurna, ya kan? Dan lain sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau itu pun masih bisa kita hindari, dan terkadang syaitan juga ketika kita ini beramal sudah berusaha untuk sempurna, ya kan, tidak cepat-cepat berusaha untuk sempurna amal itu, maka setan akan bisikan lagi, wah, amal kamu bagus ya, ternyata. Lihat itu kamu ini beramal dengan amal yang sebagus ini, pasti kamu, ya kan, akan disenangi oleh masyarakat, akan disenangi oleh
Pak RT, akan disenangi oleh Pak Lurah dan sebagainya. Ini ada kesalahan apa? Diajak, dibisikin untuk tidak ikhlas dalam amalnya. Sehingga nanti amalnya, kalau begitu saya harus lebih bagus lagi nih. Ya kan? Saya harus lebih bagus lagi supaya apa? Supaya disenangi sama orang. Karena amalnya disenangi sama orang. Akhirnya apa? Amalnya riya, tidak ikhlas. Amal tidak ikhlas. Maka kalau kita nih sedang seperti itu, lagi sholat, ternyata di samping kita nih ada misalkan Pak Lurah. Terkadang tuh Pak, kita nggak sadar, agak bagus-bagusin sholatnya. Ya kan, agak dibagus-bagusin sholatnya. Ini kadang kita sendiri nggak kerasa, padahal kita sedang lagi dibisikin setan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, caranya apa kalau seperti itu? Kita tanamkan dalam hati, saya ini beramal karena Allah. Bukan beramal karena makhluk. Ya kan? Makhluk tidak ada urusannya dengan amal saya. Ya kan? Makhluk tidak akan memberikan manfaat atau mudarat dengan amalan saya, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita nih seperti itu, digoda-goda sama setan sampai mau dijerumuskan dalam riya pun tidak bisa juga, maka setan ini akan membisikkan kepada diri kita, wah antum memang benar-benar wali Allah, amalnya udah ikhlas, amalnya udah karena Allah, udah nggak nunda-nunda amal, pokoknya antum sudah wali Allah. Kalau antum lihat itu yang lain, ini amalnya tidak sehebat antum, tidak sebagus antum, tidak seikhlas antum. Ya kan? Ini kadang Pak juga muncul ini dalam diri kita nih. Ya kan? Juga muncul dalam diri kita ini. Sehingga apa, kita merasa itu dia tadi. Inilah yang dimaksud dalam hikmah Imam Ibnu Athaillah yang ke-20 ini, ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah, merasa sudah menjadi orang yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita tertipu dengan bisikan setan, bahwasanya kita sudah terjerumus dengan jeratan setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ketika kita sudah sudah bisa menafikan bisikan-bisikan setan tadi, maka nanti setan akan bisikan lagi. Ya kan, bisikan lagi. Apa bisikannya? Ngapain capek-capek antum nih sampai sedemikian rupanya usaha antum, usaha kamu untuk bisa beramal dengan baik, dengan ikhlas, dan sedemikian rupanya. Ya kan, sampai antum ini derajatnya mungkin sudah dekat dengan aulia Allah, dengan wali-wali Allah. Tapi apakah kamu lupa bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan Allah adalah yang akan terjadi? Kalau orang ini sudah ditakdirkan dia sebagai penghuni surga, maka dia akan sampai juga ke surga. Kalau dia ini penghuni neraka, maka dia juga akan sampai ke neraka. Ya kan? Lalu kenapa kamu capek-capek sampai demikian buat amal, memelihara amal, bersungguh-sungguh dalam amal kamu? Toh kalau ternyata nanti ujung-ujungnya, ya kan, ternyata kamu adalah penghuni neraka, ya akan masuk neraka juga. Kan capek, rugi. Ya kan, udah capek-capek masuk neraka juga. Tapi ada orang yang dia ini nggak buat amal, tiba-tiba di akhir hayatnya Allah kasih hidayah, ya kan, kemudian dia masuk ke dalam surga karena memang dia sudah dicatat sebagai penghuni surga. Kan mendingan yang seperti itu, nggak perlu capek-capek. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini bisikan setan lagi. Ini adalah bisikan setan. Maka disinilah peran daripada ikrar kita, Pak, yang kita ucapkan setiap kali sholat, ya kan? Setiap kali sholat kita ucapkan sebelum baca Al-Fatihah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi saya sholat, saya ibadah, hidup dan mati saya ini untuk Allah, bukan untuk surga ataupun neraka. Ya kan, bukan untuk surga ataupun neraka. Tapi ibadah saya, sholat saya ini untuk Allah. Karena saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan ibadah ini adalah merupakan maksud dan tujuan penciptaan saya, diciptakannya saya, maka saya melaksanakan ini karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ini bisa kita jalani, ini bisa kita usahakan, maka kita akan bisa menghindari daripada godaan dan bisikan-bisikan setan. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini kita perlu latihan, Pak. Kita perlu latihan. Artinya semua ini tidak segampang yang diucapkan, ya kan? Perlu latihan terus-menerus, istiqomah dalam amal, ya kan, istiqomah dalam ketaatan, tingkatkan pengorbanan perjuangan dalam menyempurnakan iman dan amal, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bagian daripada hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Kitab Al-Hikam. Sebagian daripada maksud yang lainnya insyaallah mungkin di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan, dan kita semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang benar-benar diterima iman dan amalnya, ikhlas, dan seluruh kebaikan-kebaikan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat kehidupannya dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.